Perkenalkan, nama saya Diana Ariansyah Tamara Yuliana Nafi dengan NIM A12-2023-07125. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal analisis metodologi pengembangan sistem dengan perbandingan model perangkat lunak sistem informasi kepegawaian menggunakan waterfall development model, model prototype, dan model rapid application development atau RAD, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi pengembangan sistem pada sistem informasi kepegawaian dengan membandingkan waterfall development model, model prototype, dan juga model Rapid Application Development atau RAD. Di dalam penelitian ini sendiri, penulis jurnal ini menggunakan data dari review beberapa jurnal dan juga melakukan komparasi. Dengan kata lain, penulis juga menggunakan metode deskriptif, yang dimana metode deskriptif itu sendiri adalah metode penelitian untuk menginvestigasi status dari sekelompok manusia, objek, sistem pemikiran, kondisi, dan juga peristiwa saat ini. Dan tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyajikan gambaran deskriptif atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Selanjutnya ada pengaruh pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem dapat dipengaruhi oleh jadwal, staffing proyek, dan biaya. Yang pertama jadwal. Dalam pemilihan metodologi pengembangan sistem dapat mempengaruhi jadwal karena setiap metodologi memiliki tahapan yang berbeda dan memerlukan waktu yang berbeda pula. Sebagai contoh, metode waterfall memerlukan waktu yang lebih lama karena setiap tahapan harus selesai sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sementara itu, metode radian atau prototype memerlukan waktu yang lebih singkat karena lebih fleksibel dan memungkinkan perubahan-perubahan yang lebih cepat. Selanjutnya ada staffing project. Pemilihan metodologi pengembangan sistem juga dapat mempengaruhi staffing proyek karena di setiap metodologi memerlukan jumlah tim, keahlian yang berbeda-beda. Sebagai contoh, metode waterfall memerlukan tim yang lebih besar dan terorganisir karena di setiap tahapan harus selesai sebelum melanjutkan pada tahapan berikutnya. Selanjutnya ada metode RAD dan prototype yang memerlukan tim yang lebih kecil dan fleksibel karena memungkinkan perubahan-perubahan yang tepat. Yang terakhir, dalam pengembangan sistem dapat juga dipengaruhi oleh biaya. Dalam pemilihan metodologi pengembangan sistem juga dapat mempengaruhi biaya karena setiap metodologi memerlukan biaya yang berbeda-beda. Sebagai contoh, metode waterfall memerlukan biaya yang lebih besar karena memerlukan tim yang lebih besar dan lebih terorganisir. Sementara itu, metode radian dan prototype memerlukan biaya lebih kecil karena memerlukan tim yang lebih kecil dan fleksibel. Namun, biaya juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kompleksitas dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada perbandingan model RAD dan prototype dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian. Yang pertama ada model Rapid Application Development. Yang pertama memiliki fokus pengembangan sistem yang cepat dan iteratif. Yang kedua menggunakan pendekatan yang berpotensi berorientasi pada tim. Yang ketiga melibatkan partisipasi aktif dari pengguna dalam sistem iterasi pengembangan. Yang selanjutnya menghasilkan prototipe yang dapat dievaluasi oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang lebih cepat dan mengurangi resiko kesalahan karena adanya iterasi dan umpan balik yang terus-menerus. Selanjutnya yang kedua ada model prototype.
Dalam mode prototype ini sendiri, yang pertama harus memiliki fokus pengembangan prototype sistem yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Yang ketiga, melakukan iterasi pengembangan untuk mencapai kebutuhan dan persyaratan pengguna. Yang keempat, memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik dan perubahan sepanjang proses pengembangan. Dan yang terakhir, membantu dalam memvalidasi dan mengklarifikasi persyaratan pengguna sebelum membangun sistem yang sebenarnya dilakukan. Selanjutnya, pemilihan metodologi pengembangan sistem. Berdasarkan pembahasan jurnal yang disebutkan, dapat saya simpulkan bahwa pemilihan metodologi pengembangan sistem memiliki dampak yang signifikan terhadap jadwal, staffing proyek, dan biaya. Metodologi seperti RAD dan prototype menawarkan kecepatan dalam pengembangan sistem, fleksibilitas terhadap perubahan, dan interaksi yang lebih intens antara pengembangan dan pemakai. Di sisi lain, metode seperti waterfall memungkinkan untuk memerlukan waktu yang lebih lama dan tim yang lebih besar, namun dapat lebih cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan terdefinisi dengan jelas. Oleh karena itu, pemilihan metodologi pengembangan sistem perlu dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan karakteristik proyek yang bersangkutan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih.